Oke, kembali lagi bersama dengan saya Joy Mani di YouTube channel Beritakan Kebenaran, dan kali ini kita akan bicara tentang musik bersama dengan dua orang keren. Ya, sore ini adalah ada Erik di sebelah kiri saya dan di sebelah kanan saya ada Ibu Dian. Halo, kita kasih. Hai. Masih muda. Nah, kita akan ngobrol santai tapi juga dalam, guys. Perihal tentang musik. Nah, ngomong-ngomong tentang musik, kita nanya dulu deh. Bu Dian, lagu dangdut tuh gimana sih sebenarnya? Lagu dangdut tuh sebenarnya boleh masuk gereja nggak sih? Lagu dangdut? Lagu dangdut boleh masuk lagu dangdut. gereja atau enggak? Waduh. Sampai ada orang tuh saya lihat di beberapa gereja tuh joget-joget gitu. Itu katanya ada orang ngomong nggak menghormati Tuhan, hadirat Tuhan. Di mana Pak Joy lihat ya orang tuh Banyak. joget-joget Itu itu lagu di gereja gitu. Mojokerto. Iya. Apa lagunya tuh? Bukan menari seperti Daud menari. Gitu. Lagu Irama dangdut. Irama dangdut. Iya. Oh sorry, lagu dangdut sama irama dangdut beda ya? Iya. Oke, irama Itu dangdut deh. Kalau lagu itu kan liriknya juga. Iya, irama dangdut ya, irama dangdut. Ya. Kalau irama sih style irama itu banyak sekali gitu ya. Memang sekali lagi kita harus tahu bahwa musik itu membawa lirik. Jadi lagu itu dibuat melodinya maupun aransemennya itu harus mensupport liriknya. Mensupport liriknya. Berarti lirik dulu apa lagu dulu? Apa syair dulu? Nah kalau zaman dulu ya, yang saya terangkan tadi itu, yang zaman dulu kan sendiri-sendiri, lirik dibuat sendiri oleh orangnya A, B, Q-nya dibuat oleh orang B gitu ya. Maksudnya itu sesuatu yang berbeda tapi terus disesuaikan. Jadi si B ini membuat musik atau tune untuk si A ini, yaitu liriknya si A. Tapi kalau zaman sekarang memang itu ya seperti saya bilang dikawinkan gitu. Jadi kayak orang kalau membuat lagu dia mikirnya bukan hanya lirik toh atau musik toh, tapi dua-duanya. Dimana musiknya bisa menggambarkan arti dari lagunya itu. Nah, dengan hubungannya dengan irama itu adalah gini, apakah lagu yang kita nyanyikan yang semestinya bukan irama yang seperti itu, terus kita masukkan dengan irama lain, contohnya saja dangdut, itu apakah bisa menolong kita menghayati liriknya? Jadi kalau misalkan itu membuat kita mengerti lebih dalam artinya dan bisa mengekspresikan dengan lebih baik, nggak apa-apa. Tapi kalau itu malah menghalangi kita untuk bisa mengekspresikan dirinya, yaitu berarti nggak tercapai maksudnya. Oke, katakanlah gini, andai kata ada nih cocok lagunya, iramanya tetap dangdut, tapi cocok merepresentasikan lagunya, tetap boleh ya masuk gereja? Iya, jadi gini, irama itu atau musik itu sebenarnya netral ya, bukan bunyi ya, tapi musik secara umum itu netral, bisa dipakai untuk yang baik. Kalau zaman dulu bisa dipakai untuk penyembahan berhala, bisa juga untuk memuji Tuhan. Itu kan musik seperti itu. Bahkan di awal abad mula-mula itu ya, sekitar abad 4 itu, awalnya kan gereja itu kan cuma pakai canting, jadi mazmur dicantingkan gitu ya. Canting itu seperti didaraskan kalau sekarang. Tetapi ada jemaat yang bukan Yahudi, yang Gentiles itu orang Ethiopia, orang Mesir kuno, itu mereka bahkan memakai dalam ibadahnya ya, itu tepuk tangan dan tarian gitu. Dan itu bagi mereka bisa membumi, kenapa? Karena itu kulturnya mereka. Nah jadi kalau seperti itu bagi orang yang sendiri mungkin nggak masuk. Dia mereka nggak bisa menghayati. Jadi lagu irama tidak bisa lepas dari kultur atau budaya setempat. Jadi makanya kalau gereja-gereja di Papua gitu yang kalau nyanyi teriak-teriak itu ya sebenarnya bagi orang-orang saudara kita di Papua oke mereka ya. Bisa menghayati dengan seperti itu. Makanya kalau gereja kita kalau masuk yang begitu bisa dipecat ya. Benar gak sih? Tapi yang salah bukan iramanya kan ya, bukan ininya ya. Sebenarnya bukan ada yang salah, ada yang nggak salah. Tapi bagaimana musik itu bisa menolong kita mengekspresikan iman. Nah, kalau gitu gimana? Kalau aransemen? Ya, sama juga? Aransemen itu kan berhubungan dengan style juga. Style, irama, chord, harmoni. Oke, jadi aransemen itu berkaitan sama pribadi orang yang namanya arranger itu.
Iya. Ada gini, maksudnya ada banyak pertanyaan yang muncul. Apa ada formulanya nggak sih? Kalau ini nggak boleh, misalnya. Kalau secara Kalau lagu rohani nggak boleh EDM, tucak itu nggak boleh. Itu sebenarnya ada formulanya nggak sih? Atau chord misalnya. Kalau 1, 4, 5 atau pakai minor 1, 3, 6, 2, 5 itu ada formulanya nggak sih? Atau pengen satu terus gitu. Oh, yang enggak juga sih. Iya, jadi gini, musik itu memang yang kita dapati sekarang, yang kita tahu sekarang adalah namanya Western music kan. Western music itu punya tonal system, namanya sistem istilahnya scales gitu ya, tangga nada. Ada tonal system, ada tangga nada, ada kunci. Pentatonik apa gitu tangga nada itu. Ya, tapi yang Western ini bukan pentatonik. Oh, okay. Pentatonik itu Yeah. biasanya apa namanya? Pentatonik itu Selain Western music gitu. Oke. Pentatonik itu kayak Chinese, Oke. Javanese juga ada. Tapi lebih ke daerah gitulah gitu ya. Nah, karena ada tonal system itu kita belajar dan terbiasa mendengar harmoni progresi yang semestinya. Jadi misalkan kayak lagu kita mulai di kunci C mayor, pasti endingnya harus C mayor juga. Itu sudah terpola di kita. Oh, bisa enggak ya? Bisa enggak ke C mayor lagi? Loh, kalau ya bisa aja, kalau kita mau ya bisa aja. Cuman kita sudah terpola gitu. Oh, oke. Jadi kalau kunci C, di awal kunci C pasti ending akhir lagunya pasti kunci C juga. Ya, itu terbiasa seperti itu. Ada memang karya-karya yang lebih complicated, yang lebih rumit gitu ya. Ya bisa pergi ke dominannya, istilahnya kayak C ke G-nya. Endingnya dikunci. Oh, dikunci. Bisa seperti itu. Tapi itu memang udah pola yang kita dengar setiap kali, kita terima, kita dididik juga seperti itu. Kayak kita belajar gitar juga kan. C, A minor. Iya. Ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, karena ada pola itu, jadi kita terbiasa dengan harmonisasi dan harmonic progression atau progresi harmoni yang seperti itu. Terus yang kedua adalah yang kedua kita terbiasa mendengar kayak kalau minor itu hubungannya sama melankolis gitu. Gitu, sedih kayak ungkapan ekspresi melo-melo gitu. Kalau yang mayor tuh biasanya yang senang atau heroik atau yang. Tapi memang nggak bisa dipungkiri memang begitu kan? Iya. Jadi ya seperti itu. Nah, pada waktu kita menghubungkan EDM misalnya ya, EDM itu kan elektronik dan musik ya, semua yang berhubungan dengan elektronik sebenarnya payung besarnya itu EDM. Tapi ada macam-macam subnya lah. Nah, itu karakteristiknya itu beat rhythm toh. Iya. Jadi setiap satu bar itu ada 4 ketuk. Nah, setiap ketuknya itu kayak ada bass drumnya gitu. Memang sengaja dibuat begitu. Iya, dan itu ada kayak upbeat itu kayak ducak, terus dikasih ada clapnya, terus ada synthesizer. Iya. Nah, pada waktu kita memasukkan EDM, yang mungkin familiar dengan anak generasi sekarang, ke hymn lah, lagu zaman dulu. Memang kita mesti lihat hymn mana yang tepat untuk. Artinya ada peluang. Ada peluang dalam arti gini. Di aransemen begitu. Ya, ada peluang dan ya pasti ada peluang lah. Maksudnya kalau kita mau aransemen dengan genre musik apapun itu bisa aja. Cuman apakah itu cocok atau enggak ya dengan lirik lagunya? Itu yang pertama harus diperhatikan. Terus yang kedua, apakah itu menolong anak-anak zaman sekarang untuk bisa lebih mengekspresikan? Wah, itu tapi agak susah ya. Itu kan bisa jadi selera siapa, selera. Betul. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya gimana Bu Dian coba. Jadi kayak preferensi kan kalau preferensi. Jadi gini ya, kalau musik gereja kan orang pasti preferensinya macam-macam sih sebenarnya. Artinya nggak ada salah dan benar. Iya, jadi musik itu dalam arti netral, dalam arti bisa dipakai untuk itu yang saya bilang tadi. Bisa dipakai untuk yang buruk, bisa pakai untuk yang baik gitu. Tetapi bagaimana seseorang menghayatinya. Jadi gimana sih Bu Dian kalau misalnya nanya ada anak muda yang punya selera lagunya bosen, kuno, terus nggak ngangkat, itu gimana ya kita bisa educate mereka jadi gimana dong kalau memang? Mungkin kita mesti pertama evaluasi dulu apa maksud mereka dengan nggak ngangkat, terus
nggak asik, nggak enak, itu kita mesti cek dulu kenapa. Tapi ya kemungkinan besar karena mungkin aransemennya nggak mendukung gitu, aransemennya mungkin terlalu simpel bagi anak-anak sekarang gitu. Yang bagi kita yang sudah senior anak muda suka complicated. Biasa, anak muda tuh perlu yang kayak lebih lively gitu kali ya, lebih real gitu. Pacaran gitu, complicated. Nah, ini ngomong-ngomong sama Erik nih, Erik, kamu kalau di gereja pernah nggak sih merasa di gereja tuh nyanyi tapi sepo gitu? Sepo tuh apa ya bahasa agak kosong gitu ya. Apa sih yang kamu lihat waktu kamu dengerin itu rasanya tuh? Mungkin karena apa ya, emosinya belum kebangun kali ya. Nah, emosi ini Iya. Emosi berarti gimana tuh emosi? Jadi mungkin emosi itu bisa dari nada mungkin ya, terus dari liriknya gitu mungkin ya. Kamu sampai merhatiin gitu ya kalau ke gereja? Sometimes sih mungkin kalau kerasa ya gitu ya. Kerasa. Ada gini, maksudnya begini. Ada momen tuh dimana mungkin hidup kita baik-baik aja mungkin ya biasa ya gereja. Tapi ada momen mungkin pas kita mungkin lagi di atas atau di bawah itu mungkin kita jadi keinget sama Tuhan, itu jadi mungkin lebih pengaruh juga. Iya. Jadi menurut Erik ini, iya Pak, ditaruh aja. Terima kasih Pak. Menurut Erik lebih kepada kondisi hati kita yang menentukan lagu itu bagus atau enggak? Bukan dari kondisi hati kita bagus atau enggak, tapi kondisi kita itu kadang mempengaruhi emosi kita. Betul nggak? Itu gitu ya dia. Jadi orang tuh bisa kena sama lagunya karena memang dia misalnya lagi patah hati gitu ya. Oke, kalau lagi patah hati pasti jelas. Tapi gini, ya, dengerin orang nyanyinya nggak bagus. Tapi liriknya dapet. Ya misalnya kayak pengamen gitu terus nyanyi biasa gitu. Terus dia dapet, terus dia bilang, bagus ya lagunya. Boleh nggak sih gitu menilai gitu? Ya orang biasa mungkin ngomong lagunya ya, tapi pada saat dia mulai denger, maksudnya yang dia observasi itu liriknya, sebenarnya dia refer ke liriknya, meskipun orangnya nyanyinya jelek, lagunya mungkin nggak begitu melodius gitu ya, tapi kalau liriknya kena dia kok lagunya bagus, maksudnya dia ya itu mungkin ya. Liriknya, jadi mungkin dia nggak bisa menyampaikan dengan penjelasan tapi kok pas gitu ya. Bahkan mungkin nggak ada syairnya pun denger lagu yang tadi ya minor gitu bisa nangis ya. Ya kalau lagi patah hati ya pasti kok itu bisa membantu sekali untuk memulai. Nah ini ada pertanyaan lain Bu Dian. Musik itu berpengaruh nggak sih sama sikap hidup atau strata ekonomi seseorang? Maksudnya ada orang yang suka orkestra tuh kayak jazz, jarang banget ya, bener nggak sih? Jarang ya. Kayaknya penampilannya mesti rapi gitu ya. Iya. Itu kok bisa gitu ya maksudnya? Nah begitu udah dangdutan di apa? Cara pendek. Dari kampung. Ada hubungan nggak sih? Saya rasa itu berkaitan dengan budaya sih itu ya. Budaya dalam arti gini, kenapa orkestra orang pakai jazz karena mereka biasa di konser gitu ya. Kalau masuk ke concert hall, mereka harus berpakaian rapi. Bahkan zaman dulu tuh harus pakai pakaian gaun gitu. Jadi budaya Barat kan orkestranya kan dari Barat. Budaya Barat tuh seperti itu. Kalau gitu gini, ada nggak orkestra yang dibawakan ke golongan menengah ke bawah? Dibawakan ke golongan musik itu terbuka untuk umum sebenarnya. Iya, maksudnya orkestra bukan di concert hall gitu. Ada. Jadi yang datang siapa? Orang-orang yang di jalan ngelihat kayak flash mob gitu, pakai orkestra pernah saya lihat juga. Oke. Mungkin definisi orkestranya bisa di ini ya, maksudnya orkestra itu kan nggak harus ini ya. Definisi orkestra. Yang kayak gitu kan. Iya, aku agak jarang melihat ada konser orkestra itu, ya itu tadi tidak dilakukan dengan di lapangan gitu, ini jarang banget. Ada. Itu Saya alami orkestra ini yang di situ kayak SSO itu, Singapura Symphony Orchestra itu menyelenggarakan orkes di concert hall, tapi juga mereka kayak di Botanic Garden itu mereka secara reguler menampilkan musik di sana, kayak perform musik di. Kalau gitu saya putar, ada nggak lagu rock di concert hall? Ada. Ada juga ya. Ada. Terus yang datang tuh pakai jazz. Gitu. Karena mungkin di luar negeri banyak kali ya. Di luar negeri banyak kali ya. Jadi kita duduk itu kayak nonton orkestra gitu loh. Enggak Nggak mungkin dong. Berarti
Jadi artinya orang-orang dalam strata menengah ke bawah, minta maaf ya ini ya, saya lagi ya. Strata menengah ke bawah itu seperti ada kayak pemberontakan, merasa ini hiburan. Dan nggak nemu itu kalau itu di orkestra tuh nggak nemu. Betul nggak sih? Masalahnya gini, yang orkestra itu bisa dijelasin nggak sih, maksudnya gini? Soalnya gini, ada orkestra nggak sih yang itu aliran lagunya atau dari jumlah pemainnya atau apa definisinya itu? Lagu-lagu klasik. Iya, ataukah harus klasik ataukah? Nggak harus. Ya bentuk grup musik sebenarnya. Enggak sih, ada DMS apa kan pakai. Ya, lagu. Tapi apakah alat musiknya juga harus itu ataukah alat musik lain bisa disebut orkestra juga? Jadi orkestra itu gabungan beberapa alat musik yang dimainkan bersama. Itu biasanya ada instrumen strings, ada winds, ada brass, maksudnya alat tiup, terus ada perkusi. Itu yang lengkap ya. Yeah. Terus jumlah pemainnya pun ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu bisa memainkan sekarang ini ya, itu bisa memainkan bermacam-macam lagu. Jadi termasuk yang klasik, termasuk yang zaman sekarang, termasuk Disney juga. Bahkan ya Indonesia ADMS juga. Lagu-lagunya tuh lagu-lagu Indonesia Pusaka gitu ya. Grup musik orkestra. Jadi gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi sih mungkin karena kultur terbiasa, bukan. Karena kultur yang biasa mendengar orkestra klasik itu adalah orang-orang yang mengenal tentang itu, jadi seakan-akan menengah ke atas. Iya, jadi seakan-akan itu kulturnya orang atas gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Ngerti sih, tapi aku tetap nggak bisa. Kau pernah nonton nggak sih orkestra? Hampir nggak pernah sih saya. Nggak, maksudnya gini, soalnya orang yang kayaknya kayak emang seninya tinggi kali ya. Maksudnya orkestra yang menampilkan lagu klasik. lagu klasik itu kan kalau misalnya dia sebagai bagian dari satu band kita ngerti karena ada lagunya kan. Allah itu baik dia nengok. Oh, tapi mungkin definisinya Bu Dian ini orkestranya orkestra yang klasik ya? Enggak, saya juga kan bingung misalnya gini. Apakah si biola bisa dimainkan membuat orang bertepuk tangan? Oh, bisa sekali. Bisa Pak Joy. Kalau maksudnya kalau tergantung ininya ya, kondisi ininya, iramanya juga ya. Gimana? Tergantung musik yang dimainkan itu seperti apa. Kayaknya pernah deh stasiun TV kan kita pernah mainkan orkestra. Itu salah satu bagian saja gitu. Apa sih yang membuat seseorang itu bergerak? Itu kan metronom, betul nggak sih? Maksudnya nge-beat ya? Iya. Bisa gitu. Butuh itu kan, butuh hentakan supaya setiap orang kan itu ciri khasnya musik-musik kontemporer kan? Dia harus berbunyi membuat orang tuh bergerak. Kalau orkestra kan bunyinya tuh cenderung sebuah cerita panjang. Dia jarang kan, ini saya kalau lagu klasik dia tadi kita ngobrol sih. Enggak maksudnya, soalnya begini, definisinya orkestranya masuknya pakai jazz. Oke, ya. Jadi betul-betul mau menikmati. Berarti model yang musiknya yang ini ya. Konser musik klasik gitu. Iya. Ya. Betul tuh, menengah ke atas. Sulit kan orang-orang yang ada. Makanya saya mau menangkap gini, apakah isunya adalah mereka membutuhkan musik sebagai hiburan yang membuat mereka itu bisa berteriak. Siapa? Yang menang ke bawah itu. Yang tidak dalam tanda kutip mereka membutuhkan kayak wah pengen bebas karena hidupnya udah susah gitu loh. Enggak juga Pak Joy. Enggak juga. Soalnya orang menengah ke bawah juga ya orang segala ini sih strata dalam tanda kutip strata. Menengah ke bawah juga dengarnya bukan lagu-lagu yang hentakan aja kan. Lagu-lagu yang melo pun juga. Iya, semelo klasik kan. Kemudian pernah nggak sih buat survei misalnya ya kita gini ya, bawa lagunya siapa Bach misalnya, ya. Terus dinyanyikan di Kampung Malang Aduh, lagu Bach itu complicated. Nah itu berarti kan tapi ada lagu Bach yang kita selalu nyanyi. apa tuh? Ini Kepala yang Berdarah. Oh, lagu him klasik tapi slow. Itu kan lagu itu juga lagu Bach gitu. Oke. Atau begini deh, coba kesimpulannya di sesi pertama nih sebelum putus. Apakah
strata ekonomi kehidupan itu mempengaruhi orang menilai sebuah lagu itu enak atau enggak? Ada hubungannya nggak? Yang tadi saya bilang itu. Bisa. Jadi kayak mereka membutuhkan bisa, sesuatu. Ya. Makanya. Bisa. Nah, berarti ini di akhir kita nggak mungkin panjang lebar sih kan, ngobrol ini panjang banget ya. Mungkin dulu ada kegundahan nggak daripada nanti pulang nggak bisa tidur. Tanya apa? Enggak sih, cuma itu aja, itu udah dijelasin panjang lebar dan udah detail banget. Bagi Erik sendiri berarti kalau aku tanya ya, bagi Erik sendiri orang masuk ke gereja nggak terlalu ribet sama aransemen, nggak ngerti juga kali ya? Enak, nggak fales, nggak keras kan gitu ya? Mungkin pengaruh juga sih, tapi di lain itu kan pertimbangannya juga bukan cuma musik ya, gitu ya. Jadi memuji Tuhan juga. Terus selain itu juga komunitasnya bagaimana? Memuji Tuhan gitu ya. Pengennya memuji Tuhan. Tapi itu kejadian. Suara keras, fales, terus nggak connect apa. Jadi begitu udah mau naik gitu ya, terus tiba-tiba kotnya salah gitu. Kan langsung down, langsung koma kenapa gitu. Saya soal mengalami sih gitu ya. Iya. Maka saya pun juga. Gitu juga ya berarti. Jadi walaupun kita ngomong mau memuji Tuhan, musik, aransemen, penyanyi itu penting banget ya. Iya. Penting banget. Sangat berpengaruh. Saya mendeliver pesan itu. Iya benar. Penting sih, penting banget sih ya. Cuma bukan berarti kita memilih gereja dari situ juga kan. Maksudnya begitu. Maksudnya bukan berarti. Saya nggak setuju itu. Maksudnya kan bukan berarti karena apa ya, waktu hari Minggu itu musiknya nggak lagi ngebeat, terus kita minggu depannya kita nggak datang kan, nggak gitu loh. Maksudnya ya itu tadi ngangkat tadi. Iya, kan kadang-kadang bisa juga karena kondisinya kita gitu. Iya. Jadi paling nggak ada dua sisi yang memang perlu dibenahi juga ya. Kita juga harus ngerti kita muji Tuhan, tapi pelayan Tuhan juga harus memberi yang terbaik ya, minimal ya. Bukan minimal sih, yang terbaik lah dalam kebaktiannya. Oke, ini terakhir Bu Dian. Ini berarti pertanyaannya, jadi kita mau simpulin nih. Berarti kalau tadi pertanyaannya lagu sama pribadi ya, sama penilaian baik dan bagus dan nggak bagus, berarti menurut Bu Dian apa tuh? Masing-masing orang berarti punya background sendiri gitu ya? Ya, jadi masing-masing orang preferensi musiknya itu memang dipengaruhi oleh latar belakangnya, backgroundnya sosial, secara budaya, sehingga itu pada waktu dia masuk gereja itu pasti akan berpengaruh gitu. Tapi ya itu bukan berarti dia harus harus menerima itu aja. Dia bisa membuka wawasan dan bisa mengapresiasi yang lain untuk bisa memuji Tuhan. Jadi bukan lagu yang tambah ribet, tambah semakin terbaik buat Tuhan, enggak juga ya? Kan ada orang ngomong gitu, kita harus kasih yang terbaik buat Tuhan. Terus gimana lagunya, lagu hymn, lagu klasik itu yang paling baik. Oh kenapa, notasinya bagus sekali katanya. Terus bahwa nyanyinya itu susah. So, berarti kita mengasihi Tuhan harus sangkal diri, pengorbanan katanya. Itu. Nah, menurut saya itu justru notasinya mudah, Pak. Oh iya? Iya. Notasinya tapi mudah. Susah kali karena mudah itu mungkin jadi jadi misalnya kalau kalian musik nggak pintar-pintar aransemen jadinya bosan gitu. Oh, mungkin gitu ya. Iya. Maksudnya kalau cenderung sama ya kali ya. Iya, jadi mereka sepertinya membuat lagu itu sangat-sangat memikirkan cara menulis melodi gitu. Jadi kayak jadi harus ada stepnya. Maksudnya step itu kayak do ke re gitu, ini jangan langsung do ke si yang langsung tinggi terus jatuh, itu kan sangat susah dinyanyikan di mana. Jadi mereka membuat, kalau saya lihat ya observasi itu melodinya tuh simple malahan. Simple. Ya, lagu-lagu sekarang yang lagu pop sekarang menurut saya lebih ribet ya, karena syncopation, terus banyak ritme di melodinya itu yang ribet, yang nggak mudah sekali dengar itu langsung bisa, nggak juga. Terus intervalnya juga kadang beda interval 7 itu susah dinyanyikan, tetapi bisa diterima juga. Iya. Nah ini pelajaran baik juga ya buat kita baru tahu juga ternyata lagu klasik itu justru secara melodi bukan klasik, maksudnya lagu hymn nggak semua klasik. Nggak, ada yang zaman sekarang. Oh oke. Iya, nanti di segmen berikutnya kita bahas itu ya. Oke, jadi mungkin ini kesimpulannya setiap orang punya preferensi masing-masing ya.
sejauh itu syairnya biblical kan gitu ya. Itu yang paling Lalu penting. lalu irama musik notasinya mendukung pesan itu tersampaikan, berarti itu adalah sebuah pujian, kita bisa layak kita bawa kepada Tuhan ya. Jadi orang yang punya preferensi yang lain juga nggak bisa menjudge yang lain itu salah atau benar, kan betul ya. Jadi masing-masing punya latar belakang budaya, tapi yang pasti adalah seperti tadi Mas 103, Daud mengatakan pujilah Tuhan, hai jiwaku dan batinku ya. Hati yang terkoneksi, hati yang terkoneksi kepada Tuhan. Ya luar biasa. Oke, terima kasih buat perbincangan pada hari ini. Teman-teman sekalian jangan lupa untuk pencet tombol like, lalu share video ini sebanyak mungkin pada teman-teman Anda, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Joy Manik dan di Cheese Channel. yes, ya di situ banyak blogger, Ya. dan Podcast juga. podcast ya ada. Dan Budian ada channel. Enggak. Oh, enggak ada. Ya follow Instagramnya. Oke, ada channelnya YouTube juga. Langsung keyword aja Dian Suwat ya, betul ya. Lalu follow Instagram Budian apa ya? Dian Suwat dan Erik Kondokusumo. Erik Gondokusumo dan saya Joy Manik, jangan lupa ya. Oke, sampai ketemu lagi, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Solidio Gloria. Bye bye. Thank you. Oke, thank you.